Pada ibadah peringatan Minggu Sengsara ke-7 ini, kita diajak untuk merenungkan kembali karya pengorbanan Kristus yang membebaskan manusia dari dosa dan penderitaan. Dan hanya oleh kasih-Nya kita dibebaskan dari kuasa dosa, diterima dan diberikan kesempatan untuk hidup memuliakan nama-Nya. Marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Keesaan 52 bait pertama dan kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergema, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Ibadah peringatan Minggu Sengsara ke-7 ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mendasari ibadah peringatan Minggu Sengsara ke-7 pada hari ini, firman Tuhan dalam Markus 2 ayat 17 tertulis demikian. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu, beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus, tolonglah. Oh, ingat akan daku yang hilang tersesat, bertimbunlah dosa
dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu ku lalaikan, hidupku bercela. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah. Pengakuan dosa. Dunia yang tercemar oleh dosa telah membuat manusia mengalami krisis jati diri yang menyebabkan hidup dalam pemberontakan, perceraian identitas diri, minta diakui, minta diterima, dan menuntut dicintai serta disayangi. Namun manusia tidak mampu menemukan identitas yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Kristus datang untuk menyembuhkan, membebaskan, dan memulihkan. Untuk itu, marilah dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon pengampunan dosa kepadanya. Jemaat mengakui dosa secara pribadi. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Kasih dan yang Maha Kudus, yang telah menebus kami. Engkau Allah yang tidak melupakan kami. Ya Bapa, dengan kesadaran dan kerendahan hati kami datang, serta mengakui bahwa kami kurang mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan serta akal budi kami. Segala keadaan yang kurang baik yang kami alami, seringkali tidak kami sadari bahwa hal itu disebabkan oleh dosa pelanggaran kami dan ketidaktaatan kami terhadap-Mu. Ya Bapa, kami juga mengakui sering gagal untuk mengasihi sesama sebagaimana yang Engkau perintahkan kepada kami. Ya Bapa, bermurah hatilah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya hati kami dilimpahi belas kasih dan pengampunan-Mu, dan biarlah hati kami dikuatkan untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Kami mohon doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nan duka kelam
Sidang jemaat, kami persilakan berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah pengampunan dosa dari Allah. Dengarkanlah janji Allah kepada setiap orang yang mau datang dan memohon pengampunan darinya dengan hati yang tulus, sebagaimana yang difirmankan dalam Mazmur 103 ayat 9 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru. Kita tidak saja diampuni, tetapi hidup kita juga dibaharui dari hari ke hari oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Karena itu, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita satu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami ada di minggu sengsara Yesus Kristus, minggu yang ke-7. Kami dalam persekutuan kami, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun jemaat Tuhan yang ada dalam rumah Tuhan di tempat ini, kami sama-sama rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sama-sama rindu untuk mau belajar apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan,
Kami baca, kami renungkan, kami dikuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengerti, kami mampu memahami dengan pemahaman yang benar, dan kami juga dimampukan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami ya Bapa, mari bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Minggu Sengsara Yesus Kristus yang ke-7 hari ini didasarkan pada Injil Markus pasal 14 Markus pasal 14, kita baca ayat 3 sampai dengan ayat 9. Markus pasal 14, kita baca ayat 3 sampai dengan ayat 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop Yesus diurapi. Markus pasal 14 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Hosiana. Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 7 orang calon sidi baru, para orang tua, keluarga, dan Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tema kita hari ini dalam ibadah Minggu Sengsara Yesus Kristus yang ke-7, karya pengorbanan Kristus menerima orang berdosa. Nah, banyak pertanyaan ketika kita datang berkunjung, kita melihat ada saudara-saudara kita yang meninggalkan Tuhan.
Pertanyaan paling dasar, pertanyaan paling umum yang biasanya muncul adalah, apakah saya masih layak datang kepada Tuhan? Itu pertanyaan yang biasanya muncul. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang, apakah saya ini masih layak? Masih pantaskah saya untuk datang kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat Tuhan Yesus memberikan satu ilustrasi atau perumpamaan yang paling gampang dimengerti dan sangat dalam, sangat banyak artinya atau maknanya. Dan ini perumpamaan yang sudah sering kita dengar. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa dalam perumpamaan itu dikatakan ada seorang bapak, dia punya 2 orang anak laki-laki. Bapaknya masih sehat, bapaknya masih ada dalam keadaan yang baik-baik saja, aman-aman saja, masih hidup. Tapi anaknya sudah datang minta warisan. Lalu anaknya pergi, Alkitab gambarkan bahwa anaknya pergi jauh. Anaknya pergi meninggalkan rumah bapaknya. Pergi bersama siapa? Pergi bersama orang-orang yang tidak benar. Pergi bersama siapa? Pergi bersama perempuan-perempuan pelacur, dikatakan dalam Alkitab. Dia pergi menghabiskan bagiannya bersama dengan orang-orang yang tidak benar. Apa yang terjadi dalam diri anak bungsu itu? Yang terjadi dalam dirinya ketika dia jauh dari bapaknya, yang terjadi ketika dia pergi jauh dari rumahnya. Yang terjadi adalah dia ada di titik minus, bukan lagi titik nol, tapi ada di titik minus, di bawah titik nol. Dia kehabisan harta, dia kehabisan materi, dia kehabisan semuanya. Dia habis dan kemudian dia ada di titik yang paling mengerikan dalam diri seseorang. Bahkan tidak ada makanan untuk dia makan. Alkitab mencatat bahwa ampas babi pun dia mau makan, tapi tidak ada yang mau kasih. Itulah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus gambarkan keadaan seseorang atau setiap orang yang ada jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus gambarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bagaimana kondisi kita sebagai anak-anak Tuhan yang ketika kita jauh dari Tuhan, kita keluar pergi jauh dari rumah Bapa, kondisi kita itu ada di bawah titik nol. Bukan lagi titik nol, tapi di bawah titik nol. Maka itu jangan pergi jauh-jauh. Setiap orang tua yang punya anak, setiap orang tua yang anaknya pergi pasti akan pesan kepada anak-anaknya, jangan pergi jauh-jauh. Dan kita sebagai anak juga kalau kita tinggalkan rumah jauh, pasti juga suatu saat kita akan rindu pulang kembali ke rumah kita. Karena tempat yang paling nyaman adalah rumah kita sendiri. Tempat yang paling nyaman adalah di samping bapak kita, orang tua kita. Mau sebandel-bandel apapun, mau sejahat-jahat apapun seorang anak, tetap pasti akan dibela habis-habisan oleh orang tuanya. Mau anaknya bikin sakit hati orang tuanya, begitu orang tuanya datang, ini anak saya. Mau tetangganya bilang, ibu, bapak tolong ajarin anakmu itu ya. Anakmu itu bikin sakit hati anak saya. Ini anak kami, tetap orang tuanya akan bela dia habis-habisan. Mau sudah digebukin masa karena dia maling, tetap orang tua akan menangis. Karena apa? Karena itu anaknya. Maka tempat paling istimewa anak.
tempat paling membuat nyaman seorang anak adalah berada di samping orang tuanya. Maka bersyukurlah saudara-saudara, ketika saat ini saudara-saudara punya orang tua yang lengkap. Jangan pernah sia-siakan orang tuamu kalau saat ini saudara punya orang tua yang lengkap. Karena di luar sana banyak anak yang saat ini sedang menangis, mendambakan sosok ibu atau sosok ayah. Kalau saat ini saudara masih punya lengkap, komplit bapak, komplit ibu, bersyukurlah. Karena tempat paling nyaman itu adalah di saat bersama-sama dengan orang tua yang kita kasih. Nah saudaraku, mari kita lihat dalam perumpamaan anak yang hilang. Ketika anak itu dia sudah mulai ada di titik minus, dia pikir dia harus kembali ke rumah bapaknya. Di rumah bapaknya dia dihargai, betul. Di rumah bapaknya ketika dia kembali, Bapak Ibu Saudara, bapaknya lihat dari jauh. Bapaknya lihat dari jauh, bapaknya yang datang menghampiri anaknya. Padahal siapa yang salah? Padahal siapa yang buat jahat? Padahal siapa yang datang minta warisan duluan? Siapa yang mau supaya orang tuanya mati? Anaknya duluan yang bikin kepala sakit. Tapi bapaknya yang menghampiri anaknya untuk, dan bukan dikatakan bukan hanya menghampiri saja, karena menghampiri bisa saja banyak respon, tapi dikatakan menghampiri dan dia memeluk anaknya. Artinya bapak itu selalu merindukan kapan anaknya itu datang pulang. Mungkin tiap hari orang tua melihat di jalan, orang tua lihat jalanan terus, lihat jalan terus, mana kapan ini anak saya pulang. Seorang bapak ini pasti dia duduk tiap hari, dia pikir terus kapan anak saya pulang. Apalagi ini anak laki-laki, penerus keluarga. Namanya marga kita akan diteruskan oleh dia. Kalau dia hilang terus bagaimana ini? Kalau dia pergi terus bagaimana, tidak ada lagi nanti. Pasti dia tiap hari akan duduk, dia menantikan kapan anaknya datang. Dan begitu muncul anaknya, bapaknya menghampiri anaknya dan memeluknya, mengampuni anaknya kembali. Ini perumpamaan, ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan untuk gambarkan bahwa Bapa di sorga selalu menantikan kapan anak-anaknya kembali kepadanya. Dia selalu menerima orang-orang yang sudah pergi jauh. Dia selalu tunggu kapan Bapak Ibu Saudara dan saya kita datang kembali, pulang kepada Tuhan, bertobat. Karena sampai dimanapun kita lari, sampai dimanapun kita berada saat ini, ada satu titik yang mana kita akan ada yang disebut sebagai metanoia dalam bahasa Yunani, atau pertobatan. Sejahat-jahat apapun seseorang, pasti dia akan ada di titik metanoia, titik pertobatan. Maka itulah Yesus tahu betul bahwa setiap orang pasti akan ada di titik metanoia itu. Maka dia datang dan dia cari saudara dan saya. Siapa yang mau datang kembali, siapa yang mendengarkan suaranya, siapa yang merespon dengan baik. Ini aku ya Tuhan, aku datang kembali kepada Tuhan. Tuhan cari Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena apa? Karena dia juga tahu bahwa sampai kapanpun kita manusia tidak akan bisa datang sampai kepada Tuhan. Dengan cara bagaimanapun kita berusaha, sehebat apapun kita, sekuat tenaga kita pun, tidak akan satu pun kita datang kepada Tuhan.
bisa datang kepada Tuhan. Satu-satunya cara adalah Tuhan Yesus yang datang bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, mencari Bapak Ibu Saudara dan saya. Buktinya dalam bacaan Injil Markus 14 ini, ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Salah satu cerita tentang Tuhan Yesus datang dan mencari orang-orang yang berdosa. Dikatakan dalam bacaan kita, Markus 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta. Bapak Ibu Saudara, kenapa yang dikatakan di sini Yesus ada di rumah Simon si kusta? Karena ini penting mau ditekankan. Orang yang sakit kusta itu dipinggirkan, itu dianggap najis oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Setiap orang yang sakit kusta tidak boleh orang berpapasan dengan orang yang sakit kusta. Jangankan datang duduk makan bersama-sama. Karena kalau duduk makan bersama-sama itu punya arti khusus. Kalau Yesus ketika dia lihat Sakeus yang begitu penasaran mau lihat Yesus, tapi karena dia kondisi tubuhnya yang pendek, kecil, dia tidak bisa lihat karena banyak orang yang mengelilingi, mengerumuni Yesus. Dia panjat pohon, Yesus lihat Sakeus, dan Yesus bilang apa? Sakeus turun, malam ini aku akan menumpang di rumahmu. Duduk makan sama-sama itu ada satu tanda atau simbol tersendiri bagi masyarakat Yahudi. Artinya dia mau membangun hubungan yang spesial, yang istimewa. Hubungan yang begitu dekat, hubungan yang khusus. Nah, ketika dikatakan dalam bacaan kita Yesus yang seorang guru, seorang rabi, seorang yang sangat dihargai, dihormati, banyak pengikutnya, nama baiknya begitu top. Ya, kalau istilah orang sekarang bilang sedang viral. Yesus mau duduk makan bersama-sama dengan orang kusta. Ini mau katakan bahwa ternyata Yesus menerima siapa saja tanpa dia pandang. Yesus mau terima siapa saja walaupun orang-orang itu dipinggirkan oleh manusia. Walaupun orang-orang itu disepelekan oleh manusia. Simon si kusta, selama dia belum sembuh dari kustanya, dinyatakan sembuh. Kalaupun dia sudah sembuh, dia harus mentahirkan dirinya, dia tidak bisa bergaul selama 2 minggu. Kalau sekarang seperti orang bilang apa, setelah dia positif COVID, dia harus isolasi mandiri. Kalau orang yang sakit kusta, dia sudah dipastikan sudah sembuh, dia tidak bisa langsung besok hari ini sembuh, besok langsung gabung dengan orang-orang lain. Gak bisa. Dia harus mentahirkan dirinya, dia harus diam dulu di rumah, dia harus terpencil 2 minggu. Nah, Simon si kusta ini Bapak Ibu Saudara dikatakan Yesus datang duduk makan bersama-sama. Dan ketika Yesus makan bersama dengan orang yang penyakitan, orang yang sakit kusta, orang yang dipinggirkan, datang juga seorang perempuan. Markus tidak katakan perempuan ini siapa, tapi kalau kita baca dalam Injil Lukas, Lukas katakan dengan jelas, perempuan berdosa. Perempuan berdosa, dia datang, dia menangis dan dia mengurapi Yesus dengan memecahkan botol minyak narwastu murni yang mahal, 300 dinar itu dicatat sebagai upah minimum seorang pekerja harian selama 1 tahun. Dalam persiapan pembalaan majelis dicari berapa 300 dinar kalau diuangkan sampai saat ini. Itu dirupiahkan saat ini sampai 14 juta, 13 juta sekian, 14 juta. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 14 juta dalam sekejap dipecahkan botol yang mahal itu, minyak yang mahal itu dalam sekejap dituangkan ke atas kepala Yesus oleh perempuan yang berdosa ini.
Wajar ketika Alkitab katakan ada yang gusar, ada yang tidak sejahtera, ada yang, itu minyak mahal loh. Itu minyak mahal. Jangankan satu buli, satu tempat itu, sedikit aja lewat anginnya orangnya sudah di sana, harumnya masih sampai di sini. Minyak itu mahal. Mubazir, sayang. Kenapa dia pecahkan, dia buang-buang? Itu harusnya kan bisa kasih orang-orang lain. Itu kan bisanya uang itu bisa dikasih kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara, betulkah mereka memperhatikan orang miskin? Yesus tidak melihat itu ada pada diri mereka. Yang Yesus lihat adalah perempuan yang mengurapinya itu. Dia melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang lain. Satu. Yang kedua, dia melakukan apa yang dari dalam hatinya dengan penuh ketulusan. Dia melakukan sesuatu, dia tidak ada hitung untung ruginya. Dan Yesus lihat ini. Maka Yesus katakan dia sudah melakukan bagiannya. Bahkan Yesus bilang di ayat yang ke-9, setiap kali Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan diingat. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus selalu menerima siapa saja. Sekalipun di mata manusia orang sering menolak orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang ketika kedapatan melakukan dosa, orang cenderung untuk langsung menghujat, orang cenderung untuk langsung menolak, orang cenderung untuk langsung mendiskriminasi, menyudutkan, dan itu kecenderungan manusia. Tetapi Yesus tidak pernah menolak Bapak Ibu, Saudara, dan saya. Dia justru menantikan, dia mencari saudara dan saya. Dia tunggu kapan saudara dan saya datang pulang kembali kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara dan saya, kita katakan, saya masih layak gak? Saya masih bisakah datang kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan hari ini, Dia menerima orang berdosa. Mungkin saat ini saudara katakan dalam hatimu, Tuhan, saya begitu najis, saya begitu melakukan apa yang jahat, saya sudah lama tidak pernah bangun hubungan dengan Tuhan. Jangankan berdoa, baca Alkitab juga sudah tidak pernah. Masih bisakah saya datang kembali kepada Tuhan? Tuhan, kehidupan keluargaku seperti ini, ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh istri, ditinggalkan oleh orang tua, ditinggalkan oleh anak, dikecewakan oleh banyak orang. Apakah saya masih layak datang kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus datang mencari yang berdosa. Tidak ada kata terlambat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita datang kepada Tuhan. Mungkin cara Tuhan berbeda-beda dalam memanggil saudara dan saya. Cara Tuhan untuk memanggil orang-orang yang berdosa itu berbeda-beda. Jalannya beda-beda. Ada orang yang ketika dia sakit, dia dipanggil oleh Tuhan, baru dia datang kepada Tuhan. Harus sakit dulu, baru dipanggil oleh Tuhan. Ada orang yang ketika dia dalam pergumulannya, dia merasakan begitu besar penyertaan Tuhan, akhirnya ditinggalkan masa lalunya dan dia betul-betul hidup dalam pertobatan. Cara Tuhan berbeda-beda. Untuk itu, mari firman Tuhan memberikan satu kekuatan bagi kita. Dia mencari orang yang berdosa. Tuhan Yesus tidak pernah membuang Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari datang kepadanya, tinggalkan dosa, buat satu komitmen yang baru. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan tidak pernah membenci Bapak Ibu Saudara dan saya. Justru itulah dia datang. Untuk hari Jumat nanti kita datang di meja perjamuan kudus Jumat Agung.
Kita kembali menghayati Tuhan Yesus justru memberikan hidupnya. Roma katakan, Yesus mati pada saat bukan kita sedang menganggap diri kita benar. Yesus mati justru pada saat kita sedang berdosa. Yesus mati pada waktu kita sedang berdosa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 352 bait 1 dan bait yang ketiga. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, sebagaimana telah diwartakan dalam kebaktian minggu selama 2 kali berturut-turut, maka dalam kebaktian ini akan dilaksanakan peneguhan sidi terhadap 7 orang anak sebagai pernyataan iman mereka secara pribadi dan terbuka di tengah-tengah sidang jemaat, seperti kata firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yesus juga bersabda dalam Matius pasal 10 ayat 32 dan 33 bahwa setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Dengan demikian mereka dapat turut mengambil bagian dalam persekutuan gereja, serta diperkenankan untuk turut bertanggung jawab membangun tubuh Kristus, seperti kata firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5 dan ayat 9. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Kita percaya dan mengaku bahwa Allah di dalam Yesus Kristus mengumpulkan anak-anaknya dari segala bangsa dan suku bangsa, serta mempersatukan mereka menjadi satu tubuh, di mana Kristus sendiri adalah kepalanya dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Di dalam baptisan kudus dinyatakan dan dimateraikan kepada kita bahwa kita dihisapkan ke dalam janji anugerah Allah. Karena itu sebagai anggota-anggota dari jemaat Kristus, patutlah kita juga dibaptiskan. Di dalam perjamuan kudus, Kristus memberikan kepada kita roti dan anggur sebagai tanda dan meterai dari tubuhnya yang disalibkan dan darahnya yang dicurahkan. Dengan demikian, Ia menghubungkan kita ke dalam persekutuan dengan Dia dan sesama kita. Dalam persekutuan dan perbuatan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta memberitakan kerajaan Allah. Setelah saudara-saudara 7 orang calon sidi baru mengikuti pembelajaran katekisasi sidi dan mempertimbangkan kepercayaan dan pengenalan saudara-saudara akan kebenaran Allah, maka dengan sukacita dan keyakinan majelis jemaat menyambut kehendak saudara-saudara. Karena itu kami persilahkan 7 orang calon sidi baru untuk berdiri. Kami persilahkan berdiri. Kini ucapkanlah serta ikrarkanlah pengakuan iman yang am dan rasuli. Masing-masing saudara berkata, aku percaya kepada Allah. Agar menjadi lebih nyata kepada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka kini kami mempersilakan saudara-saudara untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat serta orang tua, keluarga menjadi saksi. Yang pertama, apakah saudara mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, penolong dan penghibur yang menuntun saudara kepada segala kebenaran? Yang kedua, apakah saudara menerima panggilan Allah di dalam Kristus untuk melawan dosa dan kuasa kegelapan dengan karunia-Nya, serta mengikuti juru selamatmu dalam hidup dan dalam maut, mengakui Dia di hadapan manusia, serta bertekun bekerja di dalam kerajaan-Nya? Yang ketiga, apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan Gereja Kristen Ekumene di Indonesia GKO dan turut mengambil bagian dalam pelayanan firman Allah dan sakramen-sakramen, bertekun dalam doa dan membaca Alkitab? Kini kami pertanyakan, apakah jawabmu, saudara-saudari Gloria Priscilla Simorangkir,
Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudari Hana Dirda Hutapea? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudari Kalasina Gabriela Tenu? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudara Nathaniel Situmorang? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudari Olivia Melmambesi? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudara Reynold Berton Damanik? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudara Rislon Brian Simatupang? Ya, saya percaya dan berjanji. Tuhan menolong saudara-saudara untuk tetap setia pada pengakuan dan kesediaan serta janji yang saudara-saudara ucapkan hari ini. Amin. Kini kami persilahkan 7 orang calon siri baru naik ke altar. Kami persilahkan. Berdasarkan pengakuan saudara-saudara, maka Majelis Jemaat menyatakan di dalam Persekutuan Gereja Kristen yang Esa bahwa saudara-saudara dihisapkan menjadi anggota CD Gereja Kristen Ekumene di Indonesia (GKO) serta diperkenankan untuk turut dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan. Ini kami persilahkan siri baru berlutut di hadapan Tuhan. Jemaat kami persilahkan untuk berdiri. Kita bersama-sama mendoakan ketujuh anak Tuhan yang akan menerima pengukuhan dan mereka dimampukan untuk tetap setia dalam panggilan sebagai orang percaya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan kuasa Roh Kudus kamu melimpah-limpah di dalam pengharapan.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudari Gloria Priscilla Simorangkir, Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudari Hana Dirda Hutapea, firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudari Kalasina Gabriela, firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara Nathaniel Situmorang, Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudari Olivia Melmambesi, Mazmur pasal 31 ayat 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Saudara Reynold Berton Damanik, Amsal pasal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Rislon Brian Simatupang, Mazmur pasal 94 ayat 22. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Kini kami persilahkan 7 orang sidi baru menghadap ke jemaat. Bapak Ibu Saudara anggota jemaat, oleh karena saudara-saudara telah mendengar pengakuan iman 7 orang sidi baru ini dan telah menjadi saksi, maka kami menyerahkan mereka dalam kasih dan pelayanan saudara-saudara sebagai anggota-anggota sidi baru. Bersama dengan kami mereka adalah satu dalam Tuhan. Ingatlah pesan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Kini kami persilahkan 7 orang sidi baru memberikan persembahan syukur atas peneguhan sidi, diikuti oleh orang tua dan semua keluarga yang hadir. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 483, bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak-sanak Sidang jemaat, kita akan sejenak menyaksikan kesaksian pujian secara virtual dari Komisi Sekolah Minggu GKO Bekasi 1. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran.
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang Kristen, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan pagi hari ini. Kami diingatkan kembali. Kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu, Tuhan. Engkau tidak pernah menolak siapapun. Ketika kami datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan, kami datang memberi seluruh hidup kami, Tuhan tetap menerima kami. Malah Tuhan, kami bersyukur karena firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kami bahwa Engkau mau mati bagi kami ketika kami ada dalam dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah menolak setiap orang yang berdosa. Engkau datang untuk mencari orang yang berdosa supaya kami semua yang karena dosa kami jauh dari Allah, yang karena dosa kami lari bersembunyi, kami takut, kami terputus hubungan kami dengan Allah. Engkau datang dan memberikan pemulihan bagi kami. Engkau datang memberi hidup-Mu bagi kami supaya kami selamat, supaya kami tidak jadi binasa. Kami yang harusnya menerima hukuman Allah, kami yang berdosa, namun Engkau menjadi tumbal akan setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Dan biarlah Tuhan, setiap hari kami terus diingatkan untuk kami bertobat, untuk meninggalkan setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam sehari-hari, dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami terus kuat, kami tetap ada, kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, dalam ibadah kami saat ini dan di sini, kami bersyukur untuk 7 orang anak Tuhan Sidi Baru yang telah mengucapkan, mengikrarkan pengakuan mereka secara pribadi dan terbuka di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaat-Mu, disaksikan oleh keluarga, orang tua mereka. Kami percaya Tuhan, mereka adalah anak-anak Tuhan, mereka adalah milik Tuhan yang Tuhan Yesus selamatkan. Tuhan mati dan bangkit bagi kami semua, termasuk bagi 7 orang anak Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau bantu mereka ya Bapa, supaya mereka tetap setia pada pengakuan janji mereka, untuk setia pada panggilan sebagai orang-orang percaya. Berkati para orang tua, berkati keluarga di dalam mendoakan, mendukung, memperkenalkan, terus mengingatkan mereka ketika mereka ada di jalan yang salah, sehingga anak-anak Tuhan ini tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pengakuan mereka tidak berhenti hanya di hari ini saja, tidak berhenti hanya di dalam rumah Tuhan di sini saja,
Tetapi dimanapun mereka berada, mereka tidak malu bersaksi tentang nama Kristus. Mereka terus mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan pakai anak-anak-Mu ini sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersatu hati berdoa untuk gereja Tuhan, Gereja Kristen Ekumene di Indonesia. Kami bersatu hati berdoa untuk majelis sinode. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, dari ketua umum bahkan sampai pada pengurus-pengurus biro. Kami berdoa untuk semua pendeta. Kami berdoa Bapak untuk Bapak Pendeta Otis Latue yang saat ini dalam pergumulan tubuh jasmaninya yang sakit. Ulurkan tangan kasih-Mu dan Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kesehatan dari hamba Tuhan Bapak Pendeta Otis Latue. Kami juga bersatu hati ya Tuhan, kami berdoa untuk pos-pos pelayanan baik yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, di Papua, di Bali, di Nusa Tenggara Timur, di Kupang. Kami berdoa Tuhan yang memberkati hamba-hamba Tuhan, jemaat-Mu yang ada di sana. Dalam persekutuan tubuh Kristus, mereka terus beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersatu hati berdoa untuk gereja Tuhan GKO Jemaat Bekasi 1, hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, para penatua, diaken, pengurus komisi, kostor tata usaha, pengurus yayasan. Kami berdoa Tuhan untuk panitia pencalonan penatua GKO Bekasi 1 untuk periode 2021-2026. Tuhan Yesus, nama-nama bakal calon yang hari ini sudah diwartakan, kami berdoa Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu. Mereka memberikan hidup mereka untuk pekerjaan Tuhan. Bapa yang terus tolong, Bapa yang terus perlengkapi di tengah kekurangan, di tengah keterbatasan mereka. Mereka mau memberikan seluruh hidup untuk dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersatu hati berdoa untuk gereja Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Penatua Joyce Talahatu, Ibu Sukamto, Nyonya Istompul Boru Silitonga, Nyonya Panjaitan Borna Baban, Nyonya Nenggolan Boru Siburian, Bapak J Hutapea, Ibu Eviane Binyola, Ibu Agustina Siburian, Ibu Nenggolan Boru Pangaribuan, Bapak dan Ibu M Tumanggor, Ibu Dema Boru Simbolon, Nyonya Simare-Mare Boru Siregar, Bapak Renaldo Simatupang, Saudari Kristina Gaviota Aritonang, Adik Marvel Sapulete, Bapak Rendi Dimpudus, Ibu Nilam Dimpudus Boru Simatupang, Saudari Teresia Rebeka Simatupang, Bapak M Simatupang. Saudari Grace Feby Blegur dirawat di Rumah Sakit Primaya, Nyonya Yunani Blegur di Rumah Sakit Primaya, Ibu Weni Sapulete. Kami juga berdoa untuk Saudari Cecilia Giovania Aritonang dirawat di Rumah Sakit Jakarta. Kami bersatu hati, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu dan Tuhan jamah setiap jemaat Tuhan, gereja-Mu, mereka yang berseru memanggil nama Tuhan. Bapa, kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa, baik oleh jemaat Tuhan yang sakit maupun orang tua, saudara, bahkan seisi rumah mereka. Tuhan yang mendengar dan Tuhan tolong kehidupan jemaat-Mu. Suatu saat Tuhan akan berikan kemenangan pada waktu Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak P. Huta Galung, yang mana hari Jumat yang lalu Tuhan berkenan memanggil kembali hamba Tuhan, almarhumah Ibu Penatua Renta Boru Tambunan. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyelesaikan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Keluarga yang berduka cita, Tuhan terus topang dengan kekuatan, dengan pengharapan, dengan kesehatan, supaya mereka kembali bangkit menjalani segala aktivitas
di dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa, bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang dalam minggu ini bersyukur atas pertambahan 1 tahun usia pribadi gerejamu. Kami berdoa untuk saudara Marvin Lintong, saudari Marcella Sitio, adik Bintang Hutagalung, Nyonya Manurung Barutampu Bolon, Bapak Saud Banjarnahor, saudara Mikael Zega, Ibu Henderina Latu Perisa, adik Claudia Anastasi Lantu, Bapak Torang Andino Siahaan, Bapak P. Hutagalung, Ibu Supiah Ripka, saudara Alfredo Turnip, saudara Aprian Lintong, Ibu Afrida Borustompul, dan Bapak Bajatulo Kea. Kami berdoa Tuhan berkenan menerima ungkapan syukur dari gerejamu, dan Tuhan memberkati kehidupan pribadi, pekerjaan, dan masa depan dari kehidupan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersatu hati untuk persiapan dalam kami gereja Tuhan duduk bersama di dalam meja perjamuan kudus Jumat Agung. Kami berdoa Tuhan mempersiapkan kami pribadi lepas pribadi, gereja Tuhan bahkan jemaatmu. Kami semua dalam satu kerendahan hati menghampiri, menjawab panggilan Tuhan. Kami tidak layak namun kami dilayakkan. Kami berdosa, kami tidak benar namun kami dibenarkan. Kami membutuhkan pengorbanan Kristus, sehingga ketika kami ada di dalam meja perjamuan kudus, kami dikuatkan bahwa kami punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Yesus kami bersatu hati berdoa untuk setiap gereja Tuhan yang saat ini berdoa dari tempat duduk masing-masing, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada dalam gedung ibadah ini. Tuhan yang mendengar setiap doa, setiap ungkapan syukur permohonan dari gereja Tuhan. Tuhan yang mendengar dan Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk anak-anak Tuhan yang akan menghadapi ujian, baik itu ujian akhir di tingkat SD, SMP, SMA. Kami juga berdoa untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang berjuang untuk masa depan mereka. Berkati juga para orang tua yang terus berusaha untuk pendidikan putra-putri mereka. Tuhan Yesus mendengar doa-doa dari orang tua, dan Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, pemimpin bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan juga memberkati pemimpin bangsa ini. Pemimpin kota Bekasi, Tuhan beri hikmat bagi mereka. Dengan hikmat Tuhan, mereka membawa kami keluar dari setiap persoalan bangsa ini. Ini kami ya Tuhan, ini seruan doa dan ungkapan syukur kami. Di atas semuanya ini hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami datang padamu berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Yesus Kristus telah lebih dahulu mempersembahkan dirinya menjadi korban tebusan bagi kita sekalian. Karena itu sebagai bentuk syukur kita kepadanya, marilah kita mempersembahkan harta dan seluruh hidup kita bagi kemuliaan namanya. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 demikian.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Kidung Keesaan 378, bait pertama dan sampai seterusnya. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dalam kehidupan kami. Sebahagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh serta harta yang ada pada kami. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan perluasan
kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 427, bait 1 dan bait yang kedua. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap, goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar ku tabah hati, ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar merekat. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih